Selamat datang di Fakir Pustaka. Kali ini kami akan membawa Anda menelusuri kisah-kisah menarik dari masa lalu. Kita akan menyelami kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dan pertemuannya yang misterius dengan Dajjal. Di tengah lautan luas, terombang-ambing oleh gelombang tak terduga, sebuah kisah yang terlupakan akan terungkap kembali. Kisah Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang bertemu dengan sosok yang ditakuti sejak zaman dahulu. Ini adalah kisah pertemuannya dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang terhormat dan taat serta penghafal Al-Quran, ia dikenal karena keimanannya yang kuat dan kisahnya yang luar biasa. Sebelum memeluk Islam, Tamim adalah seorang Nasrani dari Palestina. Namanya diabadikan dalam sejarah karena pengalamannya yang unik dan menegangkan. Pada suatu hari, Tamim dan rombongannya berlayar di lautan. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan itu akan membawa mereka ke sebuah pulau misterius, tempat yang akan mengubah pemahaman mereka tentang dunia. Setelah terombang-ambing selama 1 bulan, mereka mendarat di pulau yang tidak diketahui. Ketika menepi, di pulau tersebut mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jassasah itu?" Makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan kabar dari kalian." Setelah mendengar berita itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Di dalam kuil, Tamim dan rombongannya terkejut menemukan seorang laki-laki besar yang dibelenggu. Laki-laki itu memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Dari mata yang buta hingga tulisan kafir di dahinya, mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Dajjal. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku siapakah kalian sebenarnya." Tamim dan kawanannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan Tamim bertanya, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah ia telah berbuah?" Kami menjawab, "Ya." "Pohon kurma itu telah berbuah?" Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun, sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi, apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan menetap di kota Yatsrib, Madinah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah Nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?"
Dan kemudian dijawab, ya, ia selalu dimusuhi orang Arab. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu, aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Makkah dan Taibah, Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, maka ada malaikat yang menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Makkah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya. Setelah kembali, Tamim menceritakan pengalamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membenarkan kisah tersebut dan mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal yang akan muncul dari arah timur. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Seperti yang diajarkan Rasulullah, kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan godaan Ad-Dajjal. Demikianlah kisah Tamim Ad-Dari, sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan pentingnya berlindung kepada Allah Ta'ala. Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan telah diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga kita semua terlindungi dari segala fitnah. Terima kasih telah menyaksikan Fakir Pustaka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.